Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman desain soal online di aplikasi yang bernama Quizizz ya. Selama ini kita sering desain soal di Quizizz itu hanya soal-soal dengan pilihan jawaban tunggal ya. Kita nyebutnya sebenarnya multiple choice, tapi pilihannya cuma satu. Bagaimana kalau pilihannya lebih dari satu ya? Jadi bisa dipakai untuk melatih anak-anak untuk tes persiapan UTBK atau SBMPTN, di mana kombinasi jawaban kan ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 atau 4 saja. Kalau misalnya kita sudah punya soal sebelumnya mau diedit menjadi soal jawaban lebih dari satu juga sebenarnya mudah banget ya. Ini saya contohkan, misalnya ada soal ini, saya ambil bank data dari soal SBMPTN tahun 2017 ya. Kode soalnya 320. Di sini ada jawaban tunggal ya, ABCDE tok ini ya, hanya pilihan satu, tapi ada juga yang pilihannya lebih dari satu. Kalau misalnya pilihan yang jawabannya lebih dari pilihannya satu ini mau diubah menjadi lebih dari satu, caranya bagaimana? Sangat mudah sebenarnya, sangat mudah. Jadi kita ambil contoh misalnya ini ya. Ini kan sudah jawabannya ada 2. Nanti jawabannya kalau di sini bisa diacak ya. Kalau di SBMPTN kan kombinasinya, katakan misalnya soal seperti ini ya. Ini ada soal contoh ya. Ini kombinasinya kan bisa 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 atau 4 saja kan gitu, atau semua. Tetapi kalau di Quizizz nanti itu settingannya, jika kita buat acak, bisa jadi ada jawaban 1, 2 gitu ya, atau mungkin 3, 4 nih, karena jawaban ini bisa kita acak. Bagi saya nggak masalah lah, kita nggak usah mikiri yang harus 1, 3 dan seterusnya. Itu kan strategi yang dites SBMPTN atau UTBK. Yang penting anak-anak tidak memilih jawaban hanya satu, tapi kombinasi. Nah, model-model soal itu juga akan bisa kita pakai ketika kita punya soal yang opsi jawabannya kombinasi ya, misalnya 1, 2, 3, 3, 2, 4, kemudian 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu bisa kita ubah menjadi pilihan lebih dari satu. Baik, kita langsung mulai ya. Misalnya saya akan mengedit salah satu soal ya. Ini saya buka dulu editingnya. Jadi ini arsip soal saya, misalnya mau saya edit. Ini kan ada soal yang jawabannya lebih dari satu. Jadi kalau ini saya edit, bagaimana cara mengubah ini menjadi pilihannya hanya satu? Ini kan pilihannya ada 2. Ada opsi di bawah ini. Di sini ada tulisan lebih dari satu jawaban. Ya, ini saya aktifkan. Berarti saya bisa memberi jawaban lebih dari satu. Ini 2. Misalnya di sini juga bisa, ya kan? Atau mungkin semuanya juga bisa, gitu kan? Jadi kalau misalnya ini diaktifkan, namun kalau ini di off, nah di sini mati, maka kita nggak bisa memilih jawaban lebih dari satu. Jawabannya cuma satu saja. Jadi kalau ini yang saya jadikan kunci, kemudian saya klik di sini, maka yang ini hilang, dia akan pindah ke sini. Begitu caranya, cukup gampang bukan ya? Jadi kalau ini mau diubah dengan 2 jawaban, maka caranya, opsinya adalah ini diaktifkan. Nah, seperti ini. Baru kita bisa memberi jawaban lebih dari satu. Jadi misalnya begini, gitu ya. Ini nggak saya simpan ya, ini saya batalkan supaya kuncinya masih tetap. Nah, untuk teman-teman yang pemula, jadi baru memulai membuat, ini tadi kan edit ya. Bagaimana kalau kita baru memulai membuat, misalnya buat pertanyaan baru di sini ya, buat pertanyaan baru. Langsung aja pilih ini. Langsung aja pilih pilihan ganda. Nanti di lain hari kita akan bahas yang jawaban singkat ya. Kita pilih pilihan ganda. Nah, sudah. Nanti soalnya kita bisa copas ya, copy paste dari dokumen lain, bisa Word, bisa Google Doc dan sebagainya, taruh di sini. Kemudian opsi jawabannya A, B, C, D, E-nya atau pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya taruh di sini. Ini kan disediakan hanya 4 opsi. Kalau misalnya opsi sampai E ya berarti kita harus nambah di sini menjadi sampai E. Atau mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kombinasi jawabannya bisa lebih dari 1. Yang ini, kondisi seperti ini artinya jawabannya masih hanya 1. Kita hanya ngunci 1 saja, nggak bisa lebih dari 1 ya. Nah, kalau mau mengaktifkan ini yang harus
nyalakan dulu seperti ini. Setelah ini dinyalakan, kita bisa klik lebih dari satu. Kenapa ini nggak mau? Karena belum ada soal. Jadi kalau ini belum diisi apa-apa nggak bisa kita ya, harus diisi dulu. Misalnya gini, misalnya gini ya. Ini kita bisa langsung menguncinya. Misalnya begini, jawabannya 3. Nanti ketika dimainkan, opsi ini bisa acak ya, bisa urut, bisa sini, acak ya. Jadi settingannya ada di ketika mau dikirim itu, apakah jawabannya diacak atau tidak ya. Bisa lihat di video-video saya lain, nanti saya taruh di deskripsi lah setting-settingan seperti itu, mengacak jawaban dan seterusnya. Atau teman-teman bisa perhatikan ketika mau mengirim kuis ini ke anak-anak, itu ada settingannya dulu. Apakah anak-anak boleh bekerja lebih dari sekali, apakah jawaban mau ditampilkan anak-anak, itu harus disettingnya. Kalau saya, jawaban saya sembunyikan sehingga mereka tidak tahu jawaban dia itu benar atau salah. Jadi kalau diaktifkan nanti tahu dia jawaban yang benar ini, dia akan mengulang lagi. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa tombol di kiri bawah ini untuk desain ini ya, untuk desain apakah pilihan lebih dari satu atau hanya satu. Selamat mencoba, mudah-mudahan tutorial sederhana ini bermanfaat dan selamat berkarya. Sekali kita buat bisa dipakai selamanya sehingga meringankan beban kita memberi latihan untuk anak-anak. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk terus subscribe, jaga subscribe-nya jangan sampai mati, nyalakan lonceng dan dukung terus channel Gus Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.